Dan pemirsa, untuk membahas keterlambatan Lion Air, di studio telah hadir staf khusus Menteri Perhubungan Hadi Mustafa Djurait dan Ketua YLKI Tulus Abadi. Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, selamat siang. Iya Pak, kemarin ada beberapa delay di 6 bandara kalau nggak salah ya. Bukan beberapa, banyak sekali. Banyak sekali ya. Untuk tidak mengatakan itu sebenarnya. Ya Pak Tulus Abadi, pertanyaan pertama sebenarnya. Ada berapa aduan nih Pak, total-total? Ya begini, kalau kita mengacu ke pengaduan di LKI pada tahun 2014, itu dari pengaduan penerbangan atau transportasi, itu penerbangan Lion Air itu paling banyak aduannya. Ya, pengaduan tertinggi yang diadukan oleh konsumen ke YLKI. Itu masalah delay otomatis, kemudian masalah bagasi yang hilang, kemudian refund tiket yang sulit, dan transfer penerbangan. Jadi sebenarnya baik pada konteks yang diadukan YLKI maupun secara kasat mata yang sering terjadi, itu wajar kalau Lion Air itu sering dijuluki lead of our nature itu. Jadi saya kira seperti itu. Cuma ironisnya dan tragisnya respon dari pihak manajemen Lion Air itu selalu minim. Atau make people late gitu ya? Ya, tidak pernah merespon dengan baik, bahkan tidak merespon baik pada YLKI yang menerima pengaduan konsumen maupun yang saya baca lewat Kemenhub. Nah, kalau regulator aja dicuekin, apalagi yang bukan regulator. Emang dicuekin Pak? We make people fly ya? Jadi saya mungkin boleh cerita sedikit kronologis ya, 3 hari terakhir. Jadi Menteri Perhubungan Pak Yonan itu menerima informasi pertama dari penumpang jurusan Soekarno-Hatta Denpasar pada sekitar pukul 17. Itu termasuk fotonya juga, penumpang sudah mulai terlantar. Maka saat itu juga diinstruksikan ada 2 orang direktur, yaitu Direktur Keamanan Penerbangan dan Direktur Kelaikan Udara untuk terjun ke lapangan beserta stafnya untuk mengatasi masalah itu. Sehingga pada malam hari itu ada solusi. Yang pertama, menggunakan penerbangan lain berbadan lebar ya untuk Jakarta Medan, sehingga 2 flight bisa digabung jadi 1 terbang. Kemudian yang kedua, refund ya, yang menghendaki refund bisa saat itu juga dipenuhi. Dan yang ketiga adalah bagi yang melanjutkan atau bersedia melanjutkan penerbangan keesokan harinya, maka disediakan penginapan. Jadi malam itu selesai sebetulnya persoalan. Nah ternyata ini Kamis malam ya Pak ya? Rabu malam. Rabu malam. Nah ternyata kemudian rentetannya adalah sampai pada Kamis pagi kan. Kamis pagi lanjut. Terus kemudian sampai kemarin kan, tadi malam, sampai tadi malam. Saya dan teman-teman perhubungan tadi malam sampai pukul 2 dini hari di Soekarno-Hatta. Nah hari Kamis pagi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Tulus tadi, itu betul-betul kita melihat tidak ada sama sekali kita temui pihak lain yang bisa diajak untuk berkoordinasi. Bahkan nggak ada manajemen ya di tempat ada. Di bandara. Jadi, ini nggak ada. Kita melihat betul-betul tidak responsif ya, dan tidak koordinatif. Ya. Perlakuan seperti ini sudah sering dilakukan oleh Lion sebagai maskapai ke Kemenhub sebagai kasus regulator. Seperti ini baru kali ini. Karena, bahwa tidak diindahkan panggilan dan seruannya. Oh enggak, belum pernah sebelumnya. Ini baru sekali bahwa mereka memang kasus yang seperti ini, dan saya kira mungkin Berita Satu boleh mengusulkan untuk masuk di MURI barangkali ya. Ini kan luar biasa ini delay yang kemarin itu, dan karena itu kita terjun full tim termasuk Dirjen Perhubungan Udara juga kemarin juga langsung di lapangan. Bebas gitu, Mas. Jadi sampai Kamis pagi masih belum ada respon nih dari Lion. Kemudian bukan hanya Kamis pagi, sampai kemudian kita baru bisa koordinasi itu pada pukul 3, ya, pukul 15 ya, dengan manajemen Lion Air itu. Nah, setelah kemudian ada beberapa solusi dengan menyediakan beberapa pesawat tambahan sehingga kita bisa segera merespon dalam bentuk kita permudah izin rutenya, ya kan, karena ini kan pesawat alternatif tambahan harus dibekali dengan izin rute yang baru. Kemarin sudah ada komunikasi lagi nggak Pak Hadi sama pihak Lion Air ataupun juga dengan manajemen top manajemennya sana? Jadi hari berikutnya pada pukul 9 pagi hari Jumat ya kemarin mereka kita panggil. Jadi ada dari pihak kita, kemudian dari Angkasa Pura II, dan ada dari pihak Lion Air. Disitulah kita bersama-sama membicarakan bagaimana mengatasi situasi darurat saat itu. Karena tumpukan penumpang sudah demikian besar, emosinya sudah sangat memuncak, dan sudah cenderung mulai ada gangguan terhadap mengancam keselamatan penerbangan, karena sebagian penumpang sudah masuk ke airside ya, ke apron dan lain sebagainya. Rupanya apa yang terjadi Pak?
Sepanjang yang dijelaskan oleh pihak Lion Air, mereka mengatakan bahwa ada 3 pesawat yang tidak bisa diterbangkan karena berbagai katanya ada bird strike, kemudian ada maintenance, ditambah ada 3 lagi yang maintenance. Ya. Menurut Anda itu masuk akal nggak dari Kemhub ataupun juga otoritas bandara melihat ini seperti apa alasannya? Secara umum ya, karena kita belum menginvestigasi hal itu, memang kita ini adalah sebuah tanda tanya. Ya, Lion itu punya pesawat 93 unit ya, pesawat dengan berbagai macam 103 pesawat ya, 81 siap dioperasikan. Nah, kemudian kenapa hanya dengan problem itu kemudian terjadi sebuah. Nah, ini yang terus terang kita juga belum mendapatkan jawabannya. Besok kita akan panggil lagi pihak manajemen Lion Air pada hari Senin ya, untuk kita banyak hal yang akan kita gali. Tapi pengalaman Pak Hadi untuk 6 pesawat yang tidak dapat dioperasikan atau ada kendala, kemudian delay-nya bisa jadi multiplier efeknya berhari-hari dan berjam-jam dan yang terbengkalai puluhan mengefek juga ke maskapai lain, normal nggak? Kalau dari pengalaman aja nih sebelum mendengarkan audiensi dengan mereka besok lagi. Ya terus terang yang seperti ini baru pertama. Jadi kita Jadi juga, sebenarnya nggak mungkin juga seperti itu adalah tanda-tanya yang juga harus kita harus dapat penjelasan. Untuk penanganan kemarin beberapa kekacauan yang terjadi beberapa hari ini, kira-kira sudah ideal belum nih? Kalau dari Pak Tulus nanti ya Pak ya, setelah jeda berikut ini kita akan kembali.